Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir. Dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya. Yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis. Padahal tidak perlu dia dibaptiskan. Tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain. Dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis. Ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made His presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa. Dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya. Tidak, saya katakan I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia menunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, "Inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia." Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak sorgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara, keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah." Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. "Pergi daripadaku iblis." Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Kekuatan di
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali hari ini beribadah secara online. Kita boleh mendengar sabda Tuhan. Saya mohon saudara di tempatmu masing-masing, saudara boleh menyiapkan roti dan anggur, karena seusai pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyambut tubuh darah Tuhan. Mari kita membuka hati kita masing-masing, menyiapkan supaya benih-benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa kami naikkan syukur. Hari ini kembali kami boleh beribadah, kami boleh datang dalam hadirat-Mu, kami boleh mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, kami boleh menangkap pewahyuan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran ini boleh memerdekakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema bulan ini adalah perubahan hidup. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, dan ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara, ayat perenungan kita hari ini dari Pengkhotbah 3 ayat 1-18. Kalau saudara tadi membaca firman Tuhan, apa yang bisa kita renungkan atas bacaan kita? Itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh akan memberkati hidup kita. Kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita mencoba untuk merenungkan supaya kita boleh mendapatkan pewahyuan dari firman yang telah kita baca. Bacaan tadi ada kata yang diulang-ulang. Saya menghitungnya sebanyak 30 kali. Kata yang diulang-ulang adalah ada waktu, dan ada waktu. Sebanyak 30 kali untuk menggambarkan bahwa kehidupan kita hari demi hari itu boleh kita alami, boleh kita jalani. Saya percaya itu semua berbicara tentang waktu. Dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan adanya waktu yang diberikan oleh Tuhan. Baik waktu itu kronos maupun kairos. Yang kedua adalah suatu perubahan hidup. Kenapa saya katakan dari bacaan kita ada pengertian satu perubahan hidup? Sebab dikatakan apa yang terjadi itu merupakan waktu dan pekerjaan Allah yang sudah ditentukan Allah, dan kita tidak bisa melarikan diri dari sana. Ayat 11 mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang kita baca dalam Pengkhotbah 3:1-8 itu tidak hanya menunjukkan ada waktu-waktu tertentu yang harus kita alami. Tapi apa yang kita alami sesungguhnya merupakan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kalau saudara membaca pada ayat 14, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Kenapa? Supaya apa yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab mengatakan Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi saya percaya bacaan yang kita dengar, yang kita baca tadi, yang kita renungkan, yang ingin saya soroti adalah satu perubahan hidup yang terjadi di mana Allah menggunakan kedaulatannya untuk menentukan waktu dan menentukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Berbicara perubahan hidup, perubahan itu sesuatu yang terus-menerus bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Meskipun waktu dan jenisnya berbeda-beda. Tadi dikatakan ada waktu menangis, ada waktu tertawa.
Waktunya bisa berbeda, jenisnya juga bisa berbeda. Artinya semua kita pasti mengalami perubahan, entah kita mencarinya atau tidak. Perubahan itu sungguh tidak nyaman sebenarnya. Ada perubahan yang kita rasakan begitu mengganggu dalam hidup kita. Terutama bila perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar bereaksi dengan pikiran dan cara pandang yang benar. Meskipun mungkin perubahan itu berat akan yang kita hadapi atau bahkan mungkin sangat berat. Karena kita seringkali perubahan yang tiba-tiba mendadak terjadi dalam hidup kita, kita tidak siap untuk menghadapinya. Dan kita belajar bahwa perubahan tidak selalu sesuatu yang kita alami, yang terpaksa kita harus jalani. Ada kalanya kitalah yang harus memilih untuk berubah. Sebagai warga kerajaan, anak-anak Tuhan, kita tidak sendiri. Artinya kita tidak sendirian. Kita memiliki mentor dan partner sejati dalam menghadapi perubahan. Dan mentor partner dalam hidup kita sesungguhnya adalah Yesus. Dia pribadi yang ahli dalam perubahan. Kemana saja Yesus pergi, dia dengan proaktif mengadakan perubahan. Mengubah air menjadi anggur, menjamah orang buta sehingga orang buta tersebut melihat, memerintahkan orang lumpuh sehingga orang itu berjalan, mentahirkan orang kusta. Dan kalau saudara membaca dalam Injil, keempat Injil, daftar yang saudara dapati masih banyak sekali, masih punya daftar panjang yang saudara bisa lihat perubahan secara proaktif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga mengalami perubahan yang terpaksa harus dia hadapi. Bagaimana saat dia menyaksikan Lazarus meninggal, bagaimana saat dia ditinggal para murid di dalam Yohanes 6, semua orang mulai meninggalkan dia, bahkan bagaimana dia boleh merasakan ketika Petrus menyangkal dia sampai 3 kali, bahkan dia juga merasakan menghadapi kenyataan pengkhianatan akan Yudas sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Memang kita belum seperti dia, namun paling tidak kita bisa belajar dari dia dan bertanggung jawab untuk bereaksi dengan benar terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan tidak terjadi begitu saja. Ada waktu dan proses yang harus kita perjuangkan. Harus kita akui bagaimana sulitnya bagi manusia untuk benar-benar mau berubah. Kerap kali kita jumpai dari banyak di antara kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang mapan, nyaman, sehingga kita tidak berani untuk menempuh satu perjalanan yang berisiko, apalagi membahayakan, yang semata-mata hanya ingin mengalami sebuah perubahan. Padahal untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita harus berani belajar mengambil resiko sebagai harga yang harus kita bayar. Namun tidak sedikit orang yang sudahlah cukup seperti ini, saya sudah berterima kasih, saya tidak menginginkan hal-hal yang lebih lagi. Namun kalau saudara membaca dalam Alkitab, kerap kali Tuhan memberikan kepada kita ujian-ujian dalam kehidupan kita yang sesungguhnya untuk mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kalau saudara membaca Yeremia 48 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, Moab hidup aman dari sejak mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain.
tidak pernah masuk dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebuah gambaran yang diberikan kepada kita, Moab artinya benih dari Bapa. Karena kita tahu Moab adalah merupakan keturunan dari Lot. Ketika Lot berhubungan sebagaimana suami istri dengan putrinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan bacaan di dalam Yeremia 48 ayat 11, kita dapati kehidupan kita itu kerap kali inginnya tidak mau dituang. Seperti proses pembuatan anggur. Pada waktu itu, ketika anggur sudah mulai diperas, maka anggur dibiarkan pada tempayan untuk beberapa saat lamanya, dan anggur tersebut kemudian dituang kepada tempayan yang lain, sehingga ampas atau kotoran yang ada di bawah itu bisa disingkirkan. Tidak hanya berlaku sekali sampai berulang-ulang, selalu setiap anggur dituang, dibiarkan beberapa saat, kemudian anggur itu dituang lagi, dan kotoran atau ampas kembali dibuang, sampai berulang-ulang sehingga diharapkan boleh mendapatkan anggur yang baik, anggur yang sudah bersih, anggur yang enak rasanya tentunya. Itulah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan dalam kehidupan kita baik atau buruk bisa terjadi dalam kehidupan semua orang. Saudara dan kita semua tidak bisa lari dari perubahan. Bahkan satu-satunya hal yang tetap sama dan tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Apa yang kita baca mengingatkan kita semua bahwa perubahan adalah esensi kehidupan. Perubahan merupakan kurikulum sekolah kehidupan buat kita semua. Kita sadari atau tidak, dunia terus bergerak. Secara konstan kita pun harusnya bergerak maju. Namun tidak sedikit orang yang juga bergerak mundur. Tapi saya percaya tidak ada orang yang berdiam diri kecuali mati. Kalau saudara tidak bergerak maju, berarti saudara bergerak mundur karena semua orang telah bergerak maju. Nah, bagaimana memastikan kita siap untuk berubah dan terus maju? Ini yang penting. Kita tidak bisa lari dari perubahan. Perubahan pasti terjadi. Kita kemana-mana dulu tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan. Tapi masa-masa pandemi ada sebuah perubahan yang begitu menurut saya sekalipun baik, itu mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, ada beberapa anjuran pemerintah dan kita harus mentaati supaya kita sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Namun apapun wujud dari protokol kesehatan, kerap kali banyak orang mengeluh, tidak enak, tidak nyaman, rasanya ada sesuatu yang mengganggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah kembali saya ingin menegaskan kepada saudara, bagaimana saudara bisa memastikan bahwa saudara siap untuk berubah dan terus maju. Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Alkitab mengatakan janganlah kamu menjadi serupa. Artinya mengikuti norma-norma dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Coba saudara perhatikan ayat bacaan tadi, kata pembaruan juga berarti perubahan, bukan? Dengan mengubah cara berpikir kita yang menandai adanya transisi, sebuah perubahan. Ini perubahan proaktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jangan pernah lagi saudara merespon sebuah peristiwa perubahan yang terjadi dalam hidup kita dengan cara berpikir yang salah. Tapi mari kita belajar untuk berpikir dengan cara
yang benar. Yang kedua, jangan kembangkan mentalitas korban atau mengasihani diri. Ketika perubahan yang tidak kita harapkan, perubahan yang mungkin menimbulkan rasa sakit, perubahan yang menimbulkan rasa berat seakan-akan saudara tidak sanggup lagi menjalaninya, saudara jangan membiasakan atau mengembangkan mentalitas korban dan mengasihani diri. Mungkin saudara ketika perubahan itu terjadi, saudara mengatakan, mengapa harus saya? Mengapa harus ini terjadi? Kalau saudara masih ingat, di dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 16-28, saudara bisa membaca di sana. Saudara akan menyaksikan perubahan yang terjadi saat mau tidur dan bangun tidur. Ada dua perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Mereka tinggal satu rumah, satu profesi. Tidak berapa lama, salah seorang di antara mereka memiliki seorang anak. Kemudian 3 hari kemudian, perempuan yang satu juga melahirkan seorang anak. Memang Alkitab tidak menulis jenis kelamin daripada anak-anak yang dilahirkan oleh mereka. Tapi saya percaya jenis kelamin anak-anak yang dilahirkan adalah sama. Kalaupun yang satu laki-laki, pasti satunya juga laki-laki. Kalau satunya perempuan, pasti yang satu juga perempuan. Nah, ketika mereka sedang tidur, tentunya mereka sedang bersama dengan anak-anak mereka masing-masing. Seorang dari perempuan itu telah meniduri anaknya sehingga anaknya tidak bernafas dan anaknya akhirnya mati. Tengah malam perempuan ini begitu tahu anaknya mati, dia langsung mengambil anaknya dan menukar anak dari perempuan lain, sehingga anak dia yang mati ditaruh di sisi perempuan yang satu, temannya, dan anak daripada teman perempuannya dia bawa untuk tidur di sebelah dia. Dan ketika pagi hari mereka sama-sama bangun, anak perempuan yang memiliki anak yang masih hidup, mereka terkejut. Ketika melihat anak yang di sampingnya, pertama bukan anaknya, dan yang kedua anak ini sudah mati. Tentunya mereka bertengkar hari itu. Mereka mengatakan, mungkin salah satu di antara mereka, ini bukan anakku, ini anakmu. Anakku hidup, anakmu yang mati. Tapi mungkin yang satu juga mencari pembenaran. Bukan. Anakmu yang mati, anakku yang hidup. Nah, singkatnya dalam cerita itu mereka terus bertengkar. Anakmu yang mati, anakku yang hidup, anakmu yang hidup, anakku yang mati. Kemudian mereka membawa persoalan mereka kepada Raja Salomo. Dan ketika berhadapan dengan raja, mereka mengutarakan, dan mereka sempat mungkin berargumentasi di depan Raja Salomo. Raja Salomo langsung memerintahkan, pengawalnya mengatakan, bawa bayi itu yang hidup itu, taruh di sana, dan ambil golok. Belah anak itu menjadi 2. Berikan yang sebagian kepada yang perempuan ini, dan berikan sebagian kepada perempuan itu. Tentunya perempuan yang memiliki anak yang mati, yang benar-benar mati, dia akan mengatakan, benar, sudah lebih baik dibagi. Biar dia tidak dapat, aku pun tidak dapat. Tapi perempuan yang tahu persis itu anaknya, Alkitab mengatakan dia memiliki hati yang penuh belas kasihan.
Lalu dia berkata, sudah, biarkan anak itu hidup, jangan dibelah, jangan dibunuh, biarkan dia yang merawat. Akhirnya Raja Salomo dari peristiwa tersebut, dari jawaban dari kedua wanita tersebut, Salomo mengerti siapa ibu yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan, mereka sama-sama menghadapi perubahan yang begitu mereka tidak harapkan mendadak terjadi pada waktu mereka mau tidur dan bangun tidur. Perempuan yang anaknya mati, justru saya berkata dia adalah seseorang yang tahu anaknya mati, tapi dia tidak bisa bereaksi dengan benar. Dia tidak bisa mengatasi perubahan yang terjadi secara objektif, secara rasional. Mungkin di dalam hati dia mengatakan, loh kenapa aku? Kenapa anakku yang mati? Bukan anak dia. Sehingga dia mengambil inisiatif untuk menukarkan bayinya. Namun perempuan yang satu sama-sama mengalami perubahan, tapi dia bereaksi dengan benar. Dia memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap anaknya. Dan dia berkata, biarkan. Jangan dibunuh anak itu, jangan dibelah. Biarkan dia merawat. Apa yang semula menjadi sepertinya merupakan kerugian bagi wanita yang anaknya masih hidup ini, justru menjadi keuntungan bagi dirinya. Saat kita bereaksi benar, dengan pikiran benar, maka hal-hal yang sepertinya tidak baik atau merugikan hidup kita, justru menjadi keuntungan dalam hidup kita. Apa yang tampaknya buruk yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan kita. Kalau kita bereaksi dengan benar, kalau kita memiliki cara pandang yang benar. Saudaraku, dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Akhir bulan yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang waktu. Waktu adalah merupakan mata uang kehidupan kita. Kehidupan kita ini terbatas. Bahkan digambarkan oleh Alkitab seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Tapi kehidupan yang kita jalani juga kita tidak tahu. Berapa lama kita masih bisa hidup? Berapa lama sisa hidup kita di muka bumi? Kita juga nggak tahu. Mungkin bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, atau 1 minggu, atau tinggal berapa jam lagi. Karena sesungguhnya hidup ini juga merupakan persiapan kita untuk menuju pada kehidupan kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami perubahan, entah perubahan yang tidak kita kehendaki terjadi, seperti umpama tragedi yang terjadi dalam hidup kita, atau musibah atau masalah apapun yang kita sesungguhnya tidak siap untuk menerimanya. Mari belajar untuk bereaksi dengan benar. Untuk bereaksi, untuk berpikir secara benar, secara rasional. Jangan kita justru cenderung memiliki mental korban dan mengasihani diri. Kalau itu yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sampai kapanpun kualitas kehidupan kita, terutama kualitas kehidupan rohani kita percayalah, kita selalu salah mengerti dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasil yang positif, sehat, tidak dihasilkan jika saudara tidak membuat keputusan yang benar. Dengan keputusan yang benar itulah, dengan merespon perubahan dengan benar, di mana pertumbuhan kualitas hidup kita terjadi.
Untuk bisa merespon dengan benar, dengan positif, saudara harus bertumbuh secara pribadi untuk menghadapi tantangan negatif yang dibawa oleh sebuah perubahan. Setiap perubahan terjadi dalam hidup saudara merupakan katalis untuk membuat saudara lebih dewasa, lebih baik, lebih objektif, lebih rasional dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan yang tidak saudara harapkan, kalau saudara dapat mengatasi dengan benar, merespon dengan benar, berpikir dengan benar, akan menjadi kesempatan bagi saudara untuk mengalami kekuatan, kasih, penghiburan daripada Tuhan. Karena itu pesan saya, jangan kompromi karena adanya perubahan dengan berpikir yang salah, dengan merusak cara pandang kita terhadap terjadinya perubahan tersebut. Tetap bertahan menanggungnya dan percaya bahwa apapun yang saudara alami tetap dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Kalau segalanya boleh terjadi dan itu diizinkan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk menanggungnya dan kesanggupan untuk melewatinya bersama dengan Dia. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan melarikan diri dari perubahan. Tetap percaya akan janji penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut. Ini aku Tuhan Allahmu. Akulah yang menyertai engkau. Akulah yang menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan. Janji penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu tersedia 24 jam buat kita. Seburuk apapun perubahan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berpikir yang salah dengan merusak cara pandang kita. Kembali kepada janji-janji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Sebab apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan, saya mau bilang kepada saudara, secara tepat dan presisi, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Bukankah dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku senantiasa menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Selalu dapat kita lewati seburuk apapun keadaan kita. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita punya pribadi yang ahli dalam perubahan, yang sanggup mengatasi segala sesuatunya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami keadaan yang buruk. Engkau sedang sakit yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, engkau pikirkan sebelumnya. Tapi percaya janji Tuhan. Ada begitu banyak puluhan ratusan janji Tuhan bahwa Dia adalah penyembuh saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat kebenaran ini sungguh-sungguh engkau dipersiapkan. Karena sekali waktu perubahan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Engkau tidak bisa mengelaknya, engkau tidak bisa mencarinya. Perubahan itu akan datang. Saudaraku, dan biarlah pesan firman Tuhan buat hari ini sungguh-sungguh menyadari hidup saudara dan saya. Bahwa perubahan seperti apapun wujudnya dapat terjadi dalam hidup kita. Pesan saya, jangan pernah lari dari perubahan. Kalaupun terjadi perubahan yang tidak engkau inginkan, mari belajar bersama
untuk berpikir dengan benar, untuk merespon dengan benar, untuk memiliki cara pandang yang benar, sehingga saudara boleh berubah untuk memiliki kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Mari kita tutup Alkitab saudara, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Kami bangga punya Engkau sebagai Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahwa bahkan janji penyertaan-Mu, setiap hari Engkau menanggung kami. Perubahan boleh terjadi setiap hari, entah kami suka, tidak suka. Perubahan harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh mendapatkan sudut pandang, cara pikir yang benar. Sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh selalu hidup kami, kualitas hidup kami diperbaharui. Kualitas hidup kami meningkat. Pertumbuhan rohani kami semakin meningkat. Pengenalan kami akan Engkau semakin meningkat. Terima kasih Bapa. Kami boleh naikkan syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari siapkan roti anggur yang ada di rumah saudara masing-masing. Tadi pagi dalam ibadah offline juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita menyambut tubuh darah Tuhan. Mari kita ambil roti, kita angkat di hadapan Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, inilah tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Kami percaya bahwa roti yang sudah ada di tangan kami, yang akan kami makan, merupakan persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Firman Allah mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Kami percaya Bapa, cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur, merupakan persekutuan kami dengan darah Kristus Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Sungguh apapun yang kami alami, kami tidak sendiri. Ada pribadi yang Maha Kuasa, yang memegang kendali dan berdaulat dalam hidup kami, untuk senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami boleh merespon segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami dengan baik. Dan itu akan mendewasakan dan meningkatkan kualitas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, kelimpahan kekuatan, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, Amin.